ada orang-orang yang ahli Al-Quran, akan tetapi oleh Nabi Allah Muhammad tidak dianggap sebagai umatnya. Pernah ketika Nabi Allah Muhammad dan para sahabatnya selesai melaksanakan perang Hunain, ketika itu Nabi Allah Muhammad dan para sahabatnya sukses mengalahkan orang-orang kafir. Ketika selesai perang Hunain, maka sudah menjadi kebiasaan dahulu adalah ada yang disebut dengan pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Ketika itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak harta rampasan perang dari orang-orang kafir, dan kemudian sesuai kebiasaan yang berlaku, harta rampasan perang itu dibagikan kepada para sahabat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada sesuatu yang dianggap tidak lazim oleh seorang sahabat. Apa itu? Pembagian ghanimah dianggapnya tidak lazim karena Nabi Allah Muhammad pada saat itu hanya membagikan harta rampasan perang kepada para sahabat yang mu'allaf, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Sementara sahabat-sahabat senior Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat senior lainnya, mereka tidak kebagian jatah ghanimah, tidak kebagian jatah harta rampasan perang. Ketika itu terjadi, ada salah seorang sahabat yang bernama Zulkhuwaisir dari Bani Tamim. Dia kemudian berdiri menghadap Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Nabi Allah Muhammad, "I'dil ya Muhammad." Yang adil dong Muhammad. Masa iya yang dibagi orang-orang yang baru masuk Islam? Ini banyak sahabat-sahabat senior, banyak sahabat-sahabat yang sudah lama berjuang dalam Islam, banyak sahabat-sahabat yang sudah lama memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dibagi mereka? Kenapa yang dapat jatah orang-orang yang baru masuk Islam? Idil ya Muhammad, yang adil dong Muhammad. Apa yang terjadi pada saat itu? Ketika Zulkhuwaisir sudah dengan tidak sopan berkata kepada Nabi Allah Muhammad, dia pun pergi, dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa dia adalah orang yang hafiz Al-Quran, dia adalah orang yang fasih membaca Al-Quran. Akan tetapi apa kata Nabi Allah Muhammad? Yakhrusun nasu min qibalil masyriq. Suatu saat nanti akan muncul orang dari belahan bumi bagian timur yang modelnya seperti dia. Dia fasih membaca Al-Quran, dia rajin tadarus Al-Quran, akan tetapi bacaan Al-Qurannya tidak sampai kecuali hanya sampai tenggorokannya saja. Dia rajin tadarus Al-Quran, akan tetapi tidak melewati kerongkongannya. Mereka bukan termasuk dari umatku, dan aku bukan termasuk bagian dari mereka. Artinya apa? Mereka walaupun rajin tadarus Al-Quran, tidak dianggap sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah itu? Ternyata orang ketika hendak dianggap sebagai umat Nabiullah Muhammad, maka tidak cukup dengan banyak tadarus Al-Quran, tidak cukup dengan banyak kita menghatamkan Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Lebih dari itu, kita pun harus siap tunduk dan patuh dengan apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak masuk di logika, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam jalan pikiran kita, ketika itu merupakan keputusan Nabi Allah Muhammad, ketika itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita sam'an wa ta'atan, tunduk dan patuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwafillah yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu jamaah Masjid Baitul Ma'arif sudah menghatamkan Al-Quran. Sampai-sampai ada syukurannya, alhamdulillah, tongseng. Hataman Al-Quran selesainya jam 8:30, tongsengnya datang jam 11:30. Alhamdulillah. Saya berharap bukan masalah tongsengnya, bukan hanya sekedar masalah empal asemnya, akan tetapi saya berharap semoga hataman Al-Quran kita bukan hanya sekedar hatam, akan tetapi Al-Quran itu kemudian benar-benar menghujan di dalam hati sanubari keluarga besar Masjid Baitul Ma'arif, sehingga keluarga Baitul Ma'arif ini menjadi keluarga yang ahlul Quran, orang-orang yang kelak cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari lagi kita ditinggal bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita selesai pula bertadarus Al-Quran. Beberapa hari lagi kita ditinggal bulan Ramadan, bukan berarti kemudian kita tidak peduli dengan syariat Islam. Akan tetapi justru sebaliknya, ketika kita sudah ditinggal bulan Ramadan beberapa hari lagi, maka kita harus bersiap siaga agar kita mewujudkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tinggalkan segala apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa yang sesungguhnya.